Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pemirsa, bagaimana skenario untuk mencegah kemacetan parah di tol Trans Jawa dan penumpukan kendaraan imbas arus balik dari pelabuhan penyeberangan Sumatera ke Jawa? Kita akan tanyakan langsung kepada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Shantia Budi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Firman, jadi saat arus mudik, tol Trans Jawa dan jalur menuju hingga Pelabuhan Merak ini menjadi titik kemacetan paling parah. Lalu bagaimana memastikan agar hal itu tidak kembali terjadi saat arus balik ini? Ya, terima kasih. Tadi siang kami mendampingi Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Perhubungan, dan Bapak Menteri BUMN. Langsung on the spot kami melaksanakan koordinasi di Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni di Sumatera. Jadi nanti akan kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk manajemen pembagian pengiriman atau delivery kendaraan angkutan itu di 2 dermaga atau 2 pelabuhan, maaf. Nah, jadi nanti untuk yang kendaraan angkutan berat akan kita arahkan melalui Pelabuhan Panjang, kemudian untuk yang normal biasa itu akan melalui Bakauheni. Apakah juga akan dilakukan upaya rekayasa lalu lintas sebelum menuju ke arah pelabuhan di sana? Ya, tentu saja. Tadi untuk mengarahkan beberapa jenis kendaraan ini juga nanti akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kendaraan, sesuai dengan ukurannya, dan disesuaikan dengan kapal-kapal yang akan mengangkut mereka. Dan ini otomatis akan mempercepat pengiriman masyarakat yang dari arah Sumatera untuk kembali ke Jawa. Jadi tidak hanya besok tertumpu di Pelabuhan Merak, tapi di Pelabuhan Cimandat. Baik, Pak Firman, kemudian hari ini sudah ada pergerakan arus balik, titik mana saja yang menjadi fokus perhatian Korlantas saat ini? Ya, terima kasih. Jadi ini ada yang menarik bahwa selesai tanggal 1 kami menutup kebijakan one way, ternyata tidak mengurangi animo masyarakat yang bergerak ke arah timur. Jadi seiring dengan arahan Bapak Presiden tadi, justru kami sekarang ingin menyampaikan melalui channel ini bahwa untuk memecah itu bukan hanya mulai tanggal 6. Kelihatannya besok, hari ini kita masih rapat-rapat dengan para pemangku kepentingan. Tidak menutup kemungkinan besok kita akan sudah mulai menerapkan penerapan one way dari beberapa ruas jalan dari timur ke arah barat. Baik, jadi dipercepat dari jadwal semula begitu ya? Dari tanggal 5 hingga tanggal 8 Mei akan mulai diterapkan one way begitu, Pak Firman? Satu kemungkinan yang mungkin bisa saja kita akan terapkan, dan ini penting untuk masyarakat mengetahui bahwa kelihatannya volume kendaraan yang akan pulang ini besok melebihi dari yang berangkat kemarin pada pasca tanggal 1. Jadi pada hari Lebaran dan setelahnya kita melihat bagaimana angka yang ke arah timur juga ternyata masih terus bergerak. Iya, pada penerapan one way pada saat arus mudik ini banyak juga masyarakat yang memprotesnya begitu. Terlebih lagi nanti arus balik ini bagaimana untuk bisa mengantisipasi agar tidak hanya padat ataupun lancar di jalur tol, tapi juga kepadatan tidak terjadi di jalur-jalur nasional ataupun juga provinsi yang menjadi imbasnya. Ya, yang pertama tentu saja semua akan menjadikan evaluasi. Walaupun sejak awal kita mengatakan bahwa berlalu lintas ini ada unsur bergantian juga di dalamnya, itulah pengaturan. Tapi sekali lagi kita tentunya akan memilih cara bertindak yang paling sedikit merugikan masyarakat. Jadi kita akan mementingkan kepentingan lain yang jauh lebih besar. Salah satu yang akan kita terapkan adalah besok kita akan melihat angka apakah masih memungkinkan kita melaksanakan relaksasi sekarang ini dari barat ke timur, katakanlah dari Jakarta bagi dan mereka yang ke Bandung dengan menggunakan satu lajur jalan. Tapi apabila tidak menutup kemungkinan, kami juga harus menyampaikan kepada masyarakat untuk yang ke Bandung agar tidak melalui jalan tol. Ya, karena tadi ada penambahan-penambahan yang anomali pada saat selesai Lebaran, kelihatannya dari timur ke barat nanti akan jauh lebih besar. Dan mungkin saja tidak tanggal 6, tapi tanggal 5 besok kita akan percepat. Baik, pola teknisnya seperti apa Pak Firman? Akan diberlakukan per tanggal 5 ini per pukul 00 hingga pukul berapa agar masyarakat lebih mengetahui rekayasa yang akan diberlakukan? Ya, sampai malam ini kami masih terus melihat angka-angka
yang akan kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga berupa rasio yang kita sering sampaikan. Kalau melihat dari angka-angka yang sudah kita pegang sampai hari ini, itu semuanya di atas angka 1. Artinya kendaraan-kendaraan ini pada jalan-jalan ini kita harus sudah mengintervensi melalui rekayasa yang kami terapkan pada saat seperti berangkat kemarin. Jadi masyarakat yang nanti mungkin akan terkena dampak penerapan one way, sekali lagi saya berharap jangan menunggu di pintu tol. Lebih baik ikuti informasi dari kami kapan ini akan berakhir, karena kemarin perubahan ini dan hari ini juga bisa sangat dinamis. Mereka yang sudah terlanjur menunggu di depan tol tentunya nanti akan kesulitan, karena di sana tidak ada fasilitas apa-apa, apakah makan, toilet dan segala macam yang akan menyulitkan masyarakat sendiri. Baik. Pak Firman, jadi apakah hanya pola one way saja yang diterapkan, apakah juga sekaligus dengan ganjil genapnya? Ya, jadi artinya ada 3 intervensi yang kami sering sampaikan. Kapasitas jalan kita ini sekarang sudah tidak punya kemampuan, jadi kita harus berdayakan penambahan kapasitas. Itulah one way, kita harus menggunakan arah sebaliknya menuju satu arah yang ditentukan. Yang kedua, masih tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden tentang bagaimana kita menghentikan sementara operasional kendaraan angkutan berat. Yang ketiga, ganjil genap. Jadi semuanya tidak masuk pada waktu yang bersamaan. Itu intinya. Baik, saya konfirmasi sekali lagi, artinya one way dan ganjil genap diterapkan secara bersamaan begitu ya? Sangat mungkin, dan kelihatannya dari angka yang kita terima sampai hari ini, itu akan kita lakukan bersama-sama lagi. Baik, Pak Firman, kemudian bagaimana antisipasi untuk limpahan ini tadi dari mereka yang tidak bisa melewati jalur tol, kemudian akhirnya memilih jalur nasional provinsi yang akhirnya menjadi titik-titik kemacetan yang panjang begitu. Bagaimana upaya dari aparat sendiri untuk bisa mengurai kemacetan yang ada di jalur provinsi ini? Bagaimana koordinasi yang dilakukan? Ya, kalau koordinasi terus Mbak, sejak mulai perencanaan arus mudik dan sampai hari ini kita terus koordinasi. Nah, tinggal masalahnya sekarang bagaimana informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Himbauan-himbauan yang sudah kita sampaikan tentang memecah kepadatan dengan pulang lebih awal atau nanti pasca tanggal 9, itu juga salah satu yang paling memungkinkan untuk memecah, tidak seluruhnya terpusat di tanggal 6, 7, dan 8. Baik, Pak Firman, sebelumnya Anda tadi sempat menyinggung bahwa banyak antrean pengendara begitu ya, mereka yang memaksakan untuk antri di depan gerbang tol, kemudian juga ini menjadi titik kemacetan, akhirnya kemudian di rest area pun juga banyak menjadi titik-titik kemacetan. Apa upaya dari Kakor Lantas sendiri untuk bisa mengantisipasi tidak terjadi kembali pada arus balik ini? Ya, jadi kita sekali lagi berharap peran aktif masyarakat untuk kepentingan bersama. Ya, jadi memang tidak mungkin satu jalan ini diisi dari semua lini, semua arah. Jadi memang harus ada yang bergantian. Nah, kami menyarankan daripada masyarakat menunggu di depan tol yang tidak ada fasilitas apa-apa, lebih baik menggunakan fasilitas yang ada, mungkin di rest area di jalur arteri, atau menggunakan justru rute-rute dari arteri untuk langsung menuju ke arah Jakarta, karena jalan tol sedang kita gunakan satu arah. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita harapkan upaya antisipasi dan kebijakan rekayasa lalu lintas mampu mencegah kemacetan parah arus balik khususnya yang diprediksi terjadi mulai tanggal 6 hingga 8 Mei. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.